Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Badan sehat, pikiran cerdas. Yes, Bu. Alhamdulillah kabar hari ini sehat ya. Baiklah, sebelumnya saya akan mengabsen dulu. Hari ini dari Ica, Hadir, Lili, hadir, Fania, hadir, Nurma, hadir, Michelle, Bintang, hadir, Rahib, hadir, Lana, hadir, Yuci, hadir, Alif, hadir, Rara, Husnul, Naula, hadir, Dewi, hadir, Zahwa. hadir. Loh, kok kurang satu? Siapa yang tidak masuk hari ini? Fandi. Fandi. Kenapa kok Fandi nggak masuk? Gondongan. Oh, itu gondongan itu termasuk virus ya. Jadi itu bisa menular. Nanti kalau sekolah kalian bisa memakai masker atau sering cuci tangan. Setelah cuci tangan nanti kita jaga kebersihan dan makan makanan yang bergizi, minum air putih yang banyak. Nanti kita setelah selesai pelajaran kita akan menjenguk Fandi, tapi kita tetap menjaga kebersihan. Baiklah, berikutnya sebelumnya Ibu punya 2 emotion di sini. Sebelum kita menjelaskan emotion ini, kita berdoa dulu ya. Ya, ayo Zahwa pimpin doa. Siap berdiri. 1, 2, 3. Adik ini kebenaran dia. Hari ini kita belajar bersama. Tasikmalaya, meskipun capek hatiku bahagia. Jakarta berjaya pula. Mari kita belajar bersama. Madura sampai Papua. Duduk yang rapi lalu kita berdoa. Duduk kembali. Persiapan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap berdiri. Beri salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Kelas sekarang kita akan membuat ice breaking dulu biar kalian tambah semangat lagi di pagi hari ini ya. Yuk berdiri lagi. Tepuk semangat. Tendang, dinding, duduk, tendang, dinding, duduk, Nah, seperti semangat kalian pada pagi hari ini kita nyanyi dulu ya. Kita akan nyanyi lagu nasional judulnya Tanah Airku. Ingat enggak? Ingat. Nah, gimana kalau Dewi silakan maju ke depan. Ayo pimpin temannya untuk menyanyikan lagu yang berjudul Tanah Airku. Baik teman-teman, kita nyanyikan lagu Tanah Airku dalam hitungan 1, 2, 3. Tanah airku Ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya
jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai, walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku Engkau ku banggakan, tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai. Baiklah, silakan duduk. Baiklah, sebelumnya kalian sudah pernah mendengar kata emosi enggak? Jelasnya emosi itu yang paling banyak itu ada dua ya mungkin ya. Yang paling sering kalian alami. Yang pertama ini emosi apa? Senang. Ini emosi apa? Jelasnya yang dua ini pernah kalian rasakan. Nah sekarang Ibu ingin mendengarkan apa perasaan kalian ketika ada di sekolah. Dari kelompok sini. Ini akan emosi senang. Kenapa kok bisa senang di sekolah? Karena mendapatkan juara. Bagus. Kalau kelompok sana? Dapat nilai bagus. Kelompok sana? Mendapatkan hadiah. Dapat hadiah, ya. Terus yang kedua ini emosi apa? Sedih. Emosi sedih. Emosi sedih. Dari kelompok sana dulu. Kenapa? Emosi sedih yang pernah kalian rasakan di sekolah? Mendapatkan nilai jelek. Kalau kelompok sana? Bertengkar. Kelompok sini? Marah guru karena mendapat nilai jelek. Baik. Bagus. Nah, dari kesekian ini semuanya mempunyai perasaan yang berbeda. Kemudian sekarang anak-anak Ibu Guru akan menjelaskan tentang ekosistem ya. Ekosistem itu ada pada materi yang akan saya ajarkan kepada anak-anak. Dan di sini kemarin kita sudah membahas tentang panca indera. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ekosistem. Nah, di sini sebelumnya Bu Guru akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, dengan menggunakan metode diskusi kelompok kecil, nanti anak-anak dibagi menjadi kelompok kecil. Kelompok 3 kelompok. Nah, anak-anak bisa mendeskripsikan peran jaring-jaring makanan dalam keseimbangan ekosistem dengan tepat. Kemudian yang kedua, dengan menonton video pembelajaran, anak-anak bisa mengaitkan fenomena yang terjadi pada suatu ekosistem dengan jaring-jaring makanan dengan jelas. Dan yang terakhir, nanti anak-anak setelah membuat media, anak-anak akan mempresentasikan dan membuat window shopping. Jadi anak-anak bisa memahami peran manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem yang benar. Terus kemarin kita sudah membahas tentang panca indera. Nah, sekarang ekosistem. Ya. Sebelumnya Ibu punya pertanyaan pematik. Nah, di sini yang pertama untuk kelompok sini, coba apa peran manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem?
Yang keras? Melakukan Reboisasi ya. Dengan melakukan reboisasi, menghemat penggunaan sumber daya alam dengan menggunakan barang dalam negeri. Untuk yang kedua, apa faktor yang menyebabkan rusaknya rantai makanan? Bencana alam, apalagi? Banjir, apalagi? Tanah longsor, apalagi? Nah, baiklah, semua sudah memahami, dan untuk melanjutkan pembelajaran hari ini, kita akan membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Nah, keyakinan kelas di sini mungkin Ibu sudah mempersiapkan kalian nanti setelah berdiskusi kelompok harus saling bekerja sama. Terus harus bicara dengan jujur. Terus bertanggung jawab dengan semua pekerjaan. Jadi setelah membuat media, nanti diharapkan kalian bertanggung jawab entah itu kebersihan atau dari teman-teman ya. Bisa menjaga media yang dibuat juga harus ditanggung jawab. Kemudian hormati semua orang. Jadi menghormati walaupun sama teman, kalian juga harus saling menghormati. Dan disiplin, harus tepat waktu, ada disiplin ya. Terus sebelumnya untuk melanjutkan pembelajaran atau memulai pembelajaran, kita akan membuat latihan bernafas dengan berkesadaran penuh. Di sini kita akan mengolah diri kita agar kita lebih rileks untuk menerima pembelajaran hari ini. Bisa pejamkan mata. Baiklah, anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita tarik nafas dalam-dalam. Dan keluarkan. Bayangkan kalian akan mendapatkan pelajaran yang ada di lingkungan kita supaya kita menjadi lebih senang dan materi yang kita dapatkan bisa membuat kita menjadi lebih baik lagi ya. Ya, sekarang kita bisa membuka mata kita. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pada pagi hari ini. Tadi kita sudah mengenal tentang harmoni dalam ekosistem. Nah, di sini di dalam harmoni dalam ekosistem ini terdapat topiknya yaitu tentang memakan dan dimakan. Dari materi tersebut juga terdapat yang namanya rantai makanan. Dari rantai makanan ada yang tahu nggak apa itu rantai makanan? Peristiwa makan dan dimakan. Ya, betul. Rantai makanan tadi adalah peristiwa makan dan dimakan. Sebelumnya kita tadi kan sudah mendengar dengan kata ekosistem. Nah, ekosistem itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang artinya rumah dan sistem yang berarti aturan. Dan rumah di sini artinya adalah alam. Jadi semacam kondisi teratur yang terjadi di alam. Dan secara umum pengertian dari ekosistem itu yaitu interaksi antara faktor biotik, sumber daya hidup, dan abiotik atau sumber daya tak hidup. Terus di sini makhluk penyusun dari ekosistem itu sendiri ada individu, yang kedua adalah populasi dan komunitas makhluk penyusun ekosistem. Nah, di sini individu sendiri yaitu makhluk penyusun ekosistem yang pertama adalah organisme. Di mana saya sebagai manusia termasuk organisme individu karena cuma satu. Yang kedua adalah populasi, yaitu kumpulan dari individu. Seperti kalian ini, namanya populasi. Dan komunitas makhluk itu adalah sekumpulan populasi yang berada di wilayah yang sama.
Seperti kalian di sekolah, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Itu namanya komunitas. Terus yang berikutnya yaitu komponen dari ekosistem. Komponennya tadi terdiri dari biotik dan abiotik. Biotik itu terdiri dari makhluk hidup seperti produsen, konsumen, pengurai, dan juga pembusukan. Dan produsen biasa dikenal dengan autotrof, adalah makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Di sini kalau di sawah itu sebagai produsennya siapa kira-kira? Rumput ya. Kalau di laut? Plankton. Terus yang berikutnya yaitu komponen abiotik, yaitu kebalikan dari biotik, terdiri dari benda mati. Contohnya ada apa sih anak-anak? Tanah, apalagi? Air, udara, sinar matahari. Nah, itu termasuk tumbuhan abiotik. Baiklah, sebelum saya membagi kelompok, anak-anak kita ice breaking lagi ya, biar nggak lemes gitu ya. Ayo berdiri. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tertawa. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tertawa. Hihi. Udah semangat? Belum semangat. Tepuk semangat lagi. Tepuk semangat. Baiklah, kalian sudah semangat. Saya akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ya. 3 kelompok ini akan mengambil bahan atau media yang akan dibuat. Bisa maju ke depan satu perwakilan kelompok untuk mengambilnya. Ayo duduk, yang lain duduk. Ayo dari situ, Zaba, monggo. Ayo maju. Yang lain? Ya, silakan dibagi ke kelompoknya. Kalian tugasnya saling bekerja sama. Akan membuat media yang nantinya akan kalian presentasikan ke depan ya. Ayo saling bantu biar cepat temennya. Ayo saling membantu biar cepat ya. Ayo dibantu temennya biar cepet. Hati-hati pakai guntingnya ya. Sama itu.
Ayo, digunting ini. Bagaimana kelompok sini? Bisa? Ya. Sekecilnya agak ketokan. Iya, di sini. Lihat lagi. Sampahnya dibuang di tempat sampah ya. Ini dilem misal. Ini nanti dipasang di bawahnya sini ya. Ini siapa sebagai produsen di mana gini ya. Atau di bawahnya gambar ini bisa. Di bawahnya gambar bisa ditempel di sininya ya. Konsumen 1 ini Mas. Kenapa? Iya. Ini nanti dibuat ya, ini dikasih lagi kayak gini. Nah, apa tuh di sebelahnya sini aja. Sebelahnya sini, ini nanti dikasih panah gini. Ini planktonnya sebelah sini berarti ya. Bagaimana dengan kelompok sini? Ada yang kesulitan? Ditaruh sininya nggak apa-apa nak. Ditempel gini.
Ini tadi enggak ada pengurainya. Terus. Ya ini aja wis. Ayo sini sudah? Ini nanti sampahnya dibuang di tempatnya ya. Iya, betul. Sini. Ini gini aja harus di lem gini. Mana lemnya? Lem. Lem. Sini. Terus sini. Ya. Atau di sebelahnya sini nggak apa-apa. Nanti ini di bawahnya sini. Ya. Jadi ini produsen, konsumen 1, konsumen 2, pengurai. Ya. Sudah? Bukan. Konsumen 2. Konsumen 2-nya. Loh, ini deng konsumen 2. Berarti konsumen 3, nggak usah dikasih nama wis. Ada. Ya. Nggak apa-apa wis, belah sini. 2 gini wis. Sudah, ayo. Sini. Sini 1 nggak apa-apa. Mana lakbannya? Lakbannya mana tadi? Ini digunting ini namanya. Yuk. Bawah sini nggak apa-apa. Sini ya. Ini kan nomor 2, ini berarti. Dilem. Dilakban atau dilem? Sudah dari kelompok sini. Ini sampahnya di bawah, tolong dibersihkan. Kelompok sini belum? Itu bisa pinjam gunting di situ biar cepat.
Sudah dari kelompok sini? Sudah. Berarti tinggal situ ya. Di sini ada. Yang kelompok sana? Sudah. Ya, sambil menunggu kelompok satunya selesai, di sini siapa yang mau maju dulu untuk mempresentasikan hasil dari pembuatan media? Ya, dari kelompok 3 dulu. Ayo monggo ke depan. Di sini kalian akan mempresentasikan dengan cara apa? Model, ya. Dan modelnya langsung. Silakan diurut dari produsen, konsumen 1. Ya, silakan Bintang dipresentasikan teman-temannya. Di sini produsen 1 adalah rumput. Dari mana ini rantai makanan dari apa? Dari hutan. Dari hutan. Ya, silakan. Dari sini produsennya adalah rumput. Ntar saya catat ya. Ya, yuk. Rumput adalah produsen 1, kelinci konsumen 1, harimau konsumen 2, dan jamur konsumen terakhir. Sebagai pengurai ya. Jadi di dalam hutan ada suatu rantai makanan. Ayo anak-anak bisa diperhatikan sebentar. Di sini ada yang pertama rumput. Kalian di hutan pasti pernah melihat rumput ya. Terus yang kedua adalah kelinci. Terus? Nah, kelinci ini akan dimangsa oleh harimau. Dan harimau siapa yang akan memangsa? Tidak ada. Dia akan menjadi bakteri dan mati sendiri. Dan bakteri itu akan bertumbuh menjadi jamur atau pupuk yang akan membuat subur dari tanaman itu lagi ya. Terus di sini kira-kira seandainya macan harimau ini tidak ada di hutan, bagaimana nasibnya dari ekosistem atau rantai makanan di hutan itu sendiri? Kelinci akan semakin banyak. Kelinci akan semakin banyak ya. Dari teman-teman mungkin ada yang ditanyakan kepada kelompok yang ekosistem hutan? Ayo siapa yang mau bertanya di kelompok ini? Apa yang terjadi saat tidak ada produsen? Berarti saat tidak ada rumput, apa yang terjadi Bintang? Habitat kelinci akan semakin sedikit. Sedikit, kelincinya akan sedikit demi sedikit akan habis ya. Wes, mungkin itu yang bisa dipresentasikan oleh kelompok dari hutan. Beri tepuk tangan buat yang kelompok hutan. Ayo silakan duduk. Berikutnya dari kelompok laut sudah belum? Ya, berarti dari kelompok sawah dulu ya. Ayo kelompok sawah silakan maju ke depan yang mau mempresentasikan hasil media yang sudah dibuat.
Berikut ini adalah ekosistem dari Ya. Ayo. Berikut ini adalah ekosistem dari sawah. Sebagai produsennya adalah padi ataupun rumput. Sebagai konsumen satu adalah marmut dan konsumen Ini dua adalah tikus. Ya. konsumen satu adalah tikus, konsumen dua adalah ulat, dan konsumen tiga atau pengurainya adalah elang. Nah, di sini adalah jaring-jaring atau rantai makanan yang ada di sawah. Pasti kalian pernah lewat ke sawah ya. Sebelum kalian berangkat sekolah, pasti kalian sudah melewati sawah. Nah, di sini ada namanya padi di sawah ya. Padi itu sebagai produsen. Dan padi itu nanti akan dimakan oleh konsumen satu. Konsumen satu di sini adalah tikus. Kemudian tikus akan dimakan oleh ular. Dan ular itu akan dimakan atau dimangsa oleh burung elang. Dan burung elang kira-kira siapa yang makan? Tidak ada. Dia akan mati dengan sendirinya dan dia akan mengurai menjadi pupuk yang akan berguna untuk produksi dari padi. Nah, di sini saya akan menanyakan bagaimana kalau ular itu hilang atau musnah, punah. Tikus akan makin banyak dan elang tidak akan mendapatkan masalah atau mangsa. Ya, dari sini bagaimana kalau tikus itu punah? Tikusnya punah. Ular akan sedikit demi sedikit akan Tikusnya punah, ularnya akan semakin berkurang karena tidak ada yang dimakan. Nah, dari teman-teman ini mungkin ada yang mau ditanyakan dari kelompok ini. Mungkin ada yang ditanyakan dari kelompok ini. Ayo, siapa yang mau bertanya? Apakah ada kejadian yang menurut kalian bisa menambah populasi hewan lain? Apakah ada kejadian yang menurut kalian bisa menambah banyak populasi hewan lain? Apakah ada, Sonia? Tidak ada. Tidak ada. Dari rantai makanan yang ini tidak ada. Mungkin dari rantai makanan yang lain ada ya. Baiklah, ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, Fania bisa duduk. Yuk. Dari kelompok laut. Nah, bisa dipresentasikan hewan laut. Lautnya ini jaring-jaring makanan yang ada di laut bagaimana? Berikut ini Ya, sebuah ekosistem di laut. ya terus Yang pertama ada produsen yaitu plankton. produsen di sini adalah plankton. Yang kedua adalah konsumen satu yaitu udang. Udang, ya. Konsumen satunya adalah udang. Terus Konsumen dua adalah ikan. ikan kecil ya. Terus ikan kecil dimangsa oleh Paus orca. paus orca. Bukan. Ikan kecil dimangsa oleh singa laut dan singa laut dimangsa oleh paus orca. Jadi urutannya dari tadi plankton atau kalau di laut itu plankton, kalau di sawah tadi padi, kalau di apa itu? Di hutan rumput. Nah, yang konsumen pertamanya adalah udang dan udang dimangsa oleh ikan kecil. Ikan kecil dimangsa oleh anjing laut atau singa laut yang kemudian dimangsa oleh paus orca. Dan paus orca itu sendiri apakah bisa dimangsa oleh siapa lagi? Tidak, karena terlalu besar. Jadi paus orca mungkin akan mati dengan sendirinya dan paus orca akan mati dan mengurai
dan pengurai itu akan dimakan oleh plankton lagi dan semuanya saling makan dan dimakan. Mungkin dari kelompok ini ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Apa yang terjadi saat tidak ada produsen? Apa yang terjadi jika tidak ada produsen? Bagaimana? Mbak Zawa menjawab? Udang akan semakin banyak. Udang akan habis dan tidak ada yang mengkonsumsi. Ya, baiklah, mungkin itu dari kelompok ini. Silakan duduk. Jadi kesimpulannya pada pagi hari ini kita sudah mengenal yang namanya jaring rantai makanan. Dan rantai makanan itu terdiri dari tadi produsen, konsumen, dan pengurai. Nah, produsen itu yaitu organisme yang mampu membuat makanannya sendiri. Jadi keadaannya itu tidak bergantung pada ketersediaan makanan, akan tetapi keseimbangan alam. Kalau dari tumbuhan mungkin bisa melakukan fotosintesis. Kemudian yang kedua yaitu konsumen. Nah, bagian terbesar dalam rantai makanan karena memakan hampir seluruh organisme hidup yang ada di bumi. Ada dua jenis konsumen, yaitu herbivora dan karnivora. Herbivora sendiri apa kemarin? Sudah dijelaskan sama Bu Guru. Hewan pemakan tumbuhan. Dan karnivora adalah hewan pemakan hewan lain. Kemudian yang terakhir yaitu pengurai, yaitu bertugas sebagai hewan yang menyelesaikan siklus hidup yang membantu dalam mendaur ulang nutrisi dengan mengembalikannya ke tanah atau lautan agar bisa kembali dimanfaatkan oleh produsen. Jadi seperti kalian di sekitar kalian kan ada persawahan itu ya di sana ya. Nah, kalian juga pernah melihat yang namanya tikus. Tikus itu berlari-lari di sekitar sawah. Nah, mungkin tikus itu nanti akan dimangsa oleh ular. Dan ular itu akan dimangsa oleh burung elang. Dan akhirnya elang itu akan mati dengan sendirinya dan menjadi decomposer atau pengurai. Kemudian sekarang dari pembelajaran tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita perhatikan video pembelajaran yang berkaitan dengan rantai makanan. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang rantai makanan. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Setiap makhluk hidup memiliki ketergantungan terhadap makhluk hidup lain. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Sahabat cerdas, pada pembelajaran pertama ini, kita akan mempelajari hubungan makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Sekarang coba perhatikan contoh rantai makanan berikut ini. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati,
Bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai, dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya, sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Di lautan, yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton atau hewan pemakan fitoplankton. Konsumen dua adalah ikan-ikan kecil. Konsumen tiga adalah ikan-ikan sedang. Dan konsumen empat atau konsumen puncak adalah ikan-ikan besar. Selanjutnya, ikan yang telah mati diuraikan oleh dekomposer sehingga dapat dimanfaatkan fitoplankton sebagai sumber nutrisi untuk membuat makanan. Urutan peristiwa memakan dan dimakan tersebut dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen satu. Konsumen ke satu lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Sahabat cerdas, di dalam rantai makanan terjadi perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Sekarang coba kalian perhatikan kembali rantai makanan berikut ini. Tumbuhan sebagai produsen memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula. Oleh tumbuhan, makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. Konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Contoh konsumen tingkat 1 adalah tikus. Konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivora yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi, konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Contoh hewan konsumen tingkat 2 adalah ular. Konsumen tingkat 3 memakan konsumen tingkat 2. Contoh hewan konsumen tingkat 3 adalah burung elang. Pada saat konsumen tingkat 3 mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita tentang rantai makanan. Semoga video ini memudahkanmu dalam memahami materi rantai makanan. Sampai jumpa dan belajar berikutnya. Tetap semangat. Nah, tadi kalian sudah memperhatikan tentang video rantai makanan. Kalian sudah mempraktekannya juga, dan sekarang Ibu mau membagikan LKPD yang akan kalian kerjakan. Nah, sebelum pembagian LKPD ini, kita akan ice breaking dulu biar nggak jenuh ya. Ayo, silakan berdiri semua. Diatur posisinya yang bagus biar nggak kena temennya.
pendek, pendek, panjang, 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 pendek, 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 panjang, pendek, panjang, pendek, panjang, 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 pendek, pendek, panjang. Panjang, 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 pendek, pendek, Ayo semangat. pendek, 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 panjang, 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 pendek, panjang, pendek, panjang, 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 pendek, 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 panjang, 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 pendek, 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 panjang, 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 pendek, panjang, pendek, panjang, 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 pendek, pendek, pendek. Ya, tepuk tangan. Tepuk semangat. Baiklah, Ibu akan membagikan LKPD yang nanti akan kalian kerjakan bersama kelompok ya. Yuk, silakan duduk. Dikerjakan bareng-bareng ya. Tolong bagikan yang meja belakang. Kurang ya? Ini lagi kalau kurang. Ya, yang ini yang dikerjakan ya. Nanti salah satu kelompok akan mencoba menjawab ke depan. Yuk, bisa dikerjakan. Oh ya, tadi belum melakukan kegiatan window shopping. Di sini window shopping adalah kalian akan berkeliling ke teman-teman kalian sambil mempresentasikan apa yang kalian kerjakan tadi ya. Ayo, dari kelompok sini bisa pergi ke kelompoknya siapa? Ayo semua berdiri. Ayo berdiri, kita window shopping ke tempatnya kelompok sini. Ya, silakan bertanya-tanya tentang materi yang tadi sudah dikerjakan. Ini bagaimana ini urut-urutannya. Ayo, silakan bertanya kepada temannya.
menjadi lebat. akan jadi lebar dan konsumen 2 akan semakin sedikit akan semakin Yang keras suaranya, yang keras. Kalau bertanya. Bagaimana kalau konsumen 1 tidak ada? rumput akan semakin lebat, tumbuh banyak dan konsumen 2 akan makin Punah. dikit-dikit makin punah. Punah ya. Ya mungkin bisa membeli atau meminjam produknya buat nanti presentasi sendiri. Bisa dipinjam. Ayo dari kelompok sini bisa ke kelompok sini. Ya yang sana bisa duduk. Ayo bisa ditanyakan apa dari kelompok sini. Ayo ditanyakan mungkin apa yang mau dimangsa apa atau ini yang diambil apa. Yuk. Bagaimana jika tidak ada konsumen apa? Konsumen 2. Konsumen 1 akan Kurang keras suaranya. konsumen 1 akan semakin banyak. Tapi kalau elangnya ini akan semakin sedikit. Oh gitu. Terus apa lagi yang mau ditanyakan? Yuk, apalagi yang elang musnah? Iya, sedang Tidak ada. tidak ada. Yuk, bagaimana? Ini konsumen 2 akan semakin banyak. Konsumen 1 akan semakin sedikit. Konsumen 2 akan semakin banyak. Baiklah, mungkin medianya bisa dibawa ke mejanya untuk dipelajari lebih teliti lagi ya. Nah, kelompok sini sekarang bisa ke kelompok 1. Ayo. Bagaimana kita produsen tidak ada? Produsen kalau bisa produsen maka makan akan semakin sedikit dan punah. Oh iya. Kurang keras suaranya. Bagaimana jika penguraian tidak ada? Penguraian ketika penguraian tidak ada, maka paus akan tambah sedikit. Oh ya. Baiklah, medianya bisa dipinjamkan ke temannya ya buat belajar di kelompok situ ya. Baiklah, silakan duduk. Baiklah, untuk refleksi pada pagi hari ini kalian tadi sudah belajar tentang ekosistem dan rantai makanan. Nah, di sini refleksinya, apakah yang kita pelajari pada hari ini? Tentang ekosistem Rantai makanan. Rantai makanan ya. Terus bagaimana dari pembelajaran hari ini yang paling kalian sukai? Apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Presentasi. Yang di sini membuat media, di sini saat presentasi. Yang situ apa yang membuat kalian senang pada hari ini? Sama, membuat media dan kalian bisa tampil percaya diri di depan ya. Tadi kalian sudah mencoba untuk percaya diri dan di depan. Mungkin sekarang kita akan, tadi kita sudah membahas tentang rantai makanan. Nah, untuk pelajaran berikutnya, materi berikutnya kita akan membahas tentang rantai makan. Tadi apa tadi? Rantai makanan ya. Berarti besok kita akan materi berikutnya yaitu tentang, bentar ya, jaring-jaring makanan. Dan itu masih ada kaitannya dengan rantai makanan. Nah, mungkin dari metode pembelajaran hari ini
apa yang kalian inginkan untuk metode pembelajaran berikutnya. Tadi kalian sudah membuat media yang cukup menarik, dan kalian inginkan untuk berikutnya apa? Atau kita ke alam langsung tentang jaring-jaring makanan? Langsung alam ya. Besok kita akan keluar dan kita akan belajar di alam langsung, bisa di pegunungan situ atau di sawah-sawah situ ya. Sudah, kalau sudah kita LKPD-nya tadi sudah selesai. Nah, sekarang Ibu akan membagikan post-test yang akan kalian kerjakan ya. Ini post-testnya. Post-testnya nanti dikerjakan ya. Tolong kelompok satunya. Nah, tadi kalian sudah melihat video tentang rantai makanan. Mungkin kalian nanti di rumah bisa belajar lagi, lebih banyak lagi tadi yang dipelajari rantai makanan yang ada di sawah, di laut, di hutan. Nanti bisa ditambahi lagi yang ada di mana-mana ya. Pokok semua itu mempunyai rantai makanan dan saling memakan dan saling berhubungan. Kalian bisa cari di buku-buku perpustakaan atau di internet untuk menambah referensi kalian. Baiklah, untuk hari ini kita untuk menutup pelajaran hari ini, silakan berdiri lagi. Kita lakukan ice breaking. Naik kereta api yuk. Kita naik kereta api untuk pulang ke rumah. Ayo, tempatnya yang rata. Yang minggir. Dikasih jarak biar nggak kena temennya. Ayo, sini. Ada yang sama Bu Guru satu sini. Ya. Yuk, yang lain ikuti ya. 1, 2, 3. Naik kereta api, tut tut tut. Siap Anda turun Ke Bandung, Surabaya. Bolehlah naik dengan percuma. Ayo kawanku lekas naik. Keretaku tak berhenti lama. Ayo silakan duduk kembali. Ayo Zahwa bisa pimpin doa untuk kita pulang sama-sama. Sebelumnya bisa dirapikan dulu mejanya. Dirapikan, bukunya dimasukkan. Dirapikan dulu. Sampah-sampah yang ada di bawah meja dibersihkan. Kita harus tanggung jawab. Sudah dibersihkan semua. Nah. Ayo, sebelum berdoa kita menyanyikan lagu daerah dulu ya. Pernah dengar lagu Ampar-Ampar Pisang? Nah, ayo kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji dihurung bari-bari. Masak sebiji dihurung bari-bari. Mangga lepak, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cangcurukan, apinya cangcurukan. Nang mana batis hutung dihitipi dawa, nang mana batis hutung dihitipi dawa. Mangga lepak, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cangcurukan. Ya, sip. Sekarang kita berdoa. Ayo. Siapa? Silakan dipimpin. Siap berdiri. 1, 2, 3. Tepuk. Sepulang dapat ilmu
berkemas, siap berdoa, mari pulang, hore! Yuk. Duduk. Berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap berdiri. Beri salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Bukunya ditaruh di tas. Nyanyi lagi ya. Kita akan nyanyi satu lagi ice breaking ya. Biar semangat pulangnya ya. Yuk berdiri semua. Ayo Cah. Tangan diputar-putar, Bertepuk tangan. tangan diputar-putar, pegang bahu. Tangan diputar-putar, pegang bahu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Sudah. Yuk boleh pulang. Duduk yang rapi. Terus semua buku dimasukkan. Silakan pulang dengan rapi. Yuk. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak untuk hari ini. Besok kita menggunakan mempelajari materi berikutnya lebih semangat lagi ya. Sekian dari Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo siapa boleh